Halo, selamat datang di channel Kaltekno. Nah guys, ini pembelian saya yang ketiga dari toko ini. Pertama iPhone 13 mini, kedua iPhone 11, dan sepertinya ini yang terakhir. Dan penentu apakah toko iPhone 890 ini recommended atau tidak. Terima kasih bagi yang sudah subscribe channel ini dimanapun kalian berada. Semoga kita semua sehat selalu, rezekinya dilancarkan, dan semua urusan dimudahkan. Amin. Jangan lupa bahagia guys. Kelengkapannya OEM ya. Kalau bisa kabel bawaan gak usah dipakai guys. Jadi ini dia iPhone 13 Pro warna Sierra Blue, kapasitas 128GB. Mari kita cek fisiknya secara menyeluruh. Dari LCD kita cek apakah pemasangannya rapi atau tidak. Kemudian fisik dan fungsi tombol-tombolnya. Lalu kondisi segelnya, jangan sampai ketinggalan di videoin juga guys. Kemudian cek kondisi backdoor, apakah ada yang renggang ataukah kondisinya ngangkat dan sebagainya. Hingga kondisi kaca pelindung pada bagian lensa kameranya. Cek apakah ada lecet, baret, kotoran atau jamur. Nah di sini sih terlihat banyak debu ya, tapi tidak masalah selama hanya pada bagian luarnya saja. Nanti kita bersihkan. Di unit ini kelihatannya semua normal dan relatif mulus seperti baru ganti housing. Lanjut kita coba hidupkan. Tapi sepertinya ini kehabisan baterai. Saya coba cas dulu deh 15 menit. Setelah dihidupkan, kita disambut tampilan awal. HP ini sudah di reset sellernya guys. Saya setting-setting dulu sekalian cek Face ID dan ini oke. Kemudian kita masuk ke catatan untuk cek tebal bezelnya. Kelihatannya ini simetris. True tone-nya on. Tingkat kecerahannya juga oke. Kemudian kita cek sensitivitas sentuhnya pada bagian semua layar. Lalu kita cek di warna putih dan hitam. Apakah ada shadow, pelangi, tompel, ataupun dead pixel. Kelihatannya ini aman. Khusus di iPhone 13 Pro, kita cek juga 120Hz nya. Kita ke pengaturan, accessibility, gerakan. Kemudian pada bagian paling bawah, kalau posisinya off seperti ini berarti refresh rate layar tidak dilimit atau 120Hz nya on. Terlihat di iPhone 13 Pro mulus dan di XR agak berbayang atau patah-patah. Kita kembali ke pengaturan, limitnya saya on kan, berarti sekarang layarnya di limit 60Hz. Terlihat kemulusan gerakan di iPhone 13 Pro ini sudah berkurang guys. Pada bagian kamera, kita cek fungsi kamera secara keseluruhan. Kamera utama, ultrawide, dan kebetulan di sini ada kamera tele. Kita cek produksi warna dan kejernihan hasil foto, kestabilan video, perpindahan lensa, shutter speed, serta autofokusnya. Untuk autofocus kamera utama iPhone rata-rata maksimalnya cuma bisa sampai gini guys. Nah untungnya C13 Pro ultrawide-nya sudah bisa autofocus ya, sehingga bisa sedekat ini, bisa merangkap sebagai kamera makro. Terakhir kamera depannya. Video ini masih saya rekam melalui Samsung A55. Sepertinya kameranya ini normal sih dan tidak ada masalah. Selanjutnya kita cek speaker dan mikrofonnya. You should be hearing this out of only the left side. You should be hearing this out of only the right side. You should be hearing this from both sides. Tes 89 tes. Tes 89 tes. Ini sih kelihatannya oke.
Kemudian kita masuk ke tentang HP ini. Di mengenai terbaca masih di iOS 17.5.1 dengan nomor model kepala N atau replacement. Artinya salah satu partnya pernah diganti dengan part ori Apple. Kemudian kita scroll ke bawah, pada bagian kunci operator tertera tidak ada pembatasan SIM atau biasanya disebut factory unlock atau disingkat FU. Sekarang kita coba jaringannya. Saya order yang 3 bulanan. Di SIM tray tidak ada karet dan nomor emailnya, jadi bisa dipastikan sudah nggak ori. Setelah menunggu beberapa saat, jaringannya keluar dan LTE-nya naik. Kali ini kita cek analisis data, atau banyak yang bilang panic full. Saya jarang cek ini karena bisa dilihat di TrueTool. Kalaupun ada, si seller yang teliti dan melakukan quality control mestinya sudah melakukan riset. Selanjutnya untuk battery health terbaca 100%. Apakah ada cara untuk mengetahui asli atau tidaknya tanpa TrueTools? Saya tidak tahu guys, kecuali dengan dipantau dari pemakaian sehari-hari. Contoh nih, sekarang di 13%. Jika BH di bawah 80 dalam keadaan standby atau nggak ngapa-ngapain, dia akan ngedrop dengan cepat ke 12, 11, 10 dan seterusnya dalam hitungan menit. Cara lainnya bisa dengan menyalakan lampu senter atau flashlight on off selama 1 menit. Pada unit ini saya coba 1 menit lebih. Kalian bisa cek melalui jam ya. Awalnya di jam 3.55 sampai jam 3.57 baterai turun 1%. Ini normal menurut saya. Terakhir, kalian bisa melakukan perekaman 4K selama 10 menit lah. Untuk pengetesan normalnya akan menghabiskan sekitar 5-6%. Bisa lebih jika dilakukan di outdoor. Pada unit ini saya coba 3 menit, baterai turun 2%. Unit ini saya coba dalam beberapa hari dengan penggunaan data dan WiFi on, terinstall beberapa aplikasi, refresh rate layar 120Hz on tanpa limit, refresh aplikasi latar belakang on semua, saat standby menghabiskan 1% setiap jamnya. Ini nggak bisa dikatakan awet sih, tapi nggak boros juga. Nah, kalau kalian punya metode lain, coba share di kolom komentar. Terakhir, jika kalian tidak bisa ke TrueTools, kalian bisa ke situs gratisan yaitu sickw.com. Kalian tinggal masuk melalui browser, kemudian kopikan serial number atau email HP kalian di mengenai. Pada contoh ini saya copy serial numbernya. Kemudian kalian bisa paste serial number atau email tadi di sickw. Lalu pilih cek. Hasil yang keluar sangat informatif guys. Dari deskripsi unit, kapasitas, warna, email, serial number, tanggal pembelian, status replace atau refurbish-nya, bahkan sampai ke carrier log-nya. Biasanya pengguna iPhone SU wajib mengetahui ini untuk setting SIM sticker. Nah, overall, tanpa pengecekan ke TrueTools, bagaimana unit ini menurut kalian? Kalau menurut saya sih, mantap. Apakah di harga segini masih worth it? Menurut saya sih, mantap. Apakah toko ini recommended? Menurut saya sih, mantap. Dengan catatan, 1. Unit yang dikirim minimal seperti ini. 2. Sadar sepenuhnya kalau ini iPhone Inter, tidak ada garansi. 3. Kalian mencari yang FU. Sebagai penutup, mari kita ke TrueTools. Berikut hasil pengecekan melalui TrueTools. Di sini terlihat warna awal memang Sierra Blue, sama seperti di sickw dan fisiknya. Jailbrokennya no, sudah diaktifasi. Sales model kepala N atau replacement dan regionnya LLA. Crash analisisnya sih 0. By the way, ini bisa direset. Kemudian Apple ID lock dan iCloud-nya off. Produksi tahun 2021 atau sudah hampir 4 tahun ya. Sehingga sukar dipercaya kalau BH-nya masih 100. Kayaknya ini gantian atau suntikan. Lanjut ke verification report, semuanya hijau atau normal. Yang di replace kayaknya si baterai, karena di sini keterangannya dipasang pada tahun 2022. Layarnya menggunakan Samsung, entah chipnya yang Samsung guys. Jadi terima kasih sudah menonton, like kalau suka, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dadah.